Rencana besar PSSI menciptakan generasi emas mulai membuahkan hasil yang signifikan. Salah satu contohnya adalah Tim Nasional Indonesia U19 yang meraih banyak kesuksesan sejak mengikuti cara Sintayong. Puncaknya adalah saat skuad asuhan Indra Syafri berhasil membalaskan dendamnya dengan mengalahkan Tim Nasional Argentina U19. Berbagai media asing langsung menyoroti kemenangan ini dan turut memuji performa skuad Garuda Muda. Cetak Gol coba merangkum suksesnya usaha Tim Nasional Indonesia menciptakan generasi muda emas sebagai berikut. Balas dendam ingin berpartisipasi di Piala Dunia U20 2025. Indonesia gagal menjadi tuan rumah di ajang akbar sekelas Piala Dunia U20. FIFA membeberkan jika kegagalan ini merupakan buntut dari kerusuhan tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban. Masyarakat Indonesia dan PSSI sangat kecewa karena Indonesia sudah melakukan banyak persiapan. Zainuddin Amali selaku Ketua Menpora menyebut Indonesia telah siap menjadi tuan rumah. PSSI juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan event besar ini. Sebanyak 6 stadion sudah disiapkan pada 6 kota besar yang berbeda, mulai dari Jakarta, Bandung, Bali, Solo, hingga Surabaya. FIFA juga menjelaskan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah karena pemerintah ikut mencampuri urusan politik ke lapangan sepak bola. Pasalnya, Indonesia sempat melarang timnas Israel untuk menginjakan kaki di tanah air. Ganjar Pranowo mengaku kecewa dengan keputusan FIFA yang mencabut status tuan rumah. FIFA pun langsung menunjuk Argentina sebagai tuan rumah pengganti. Bukannya menyerah, PSSI menjadikan kegagalan ini sebagai motivasi untuk target yang lebih tinggi. Pihak federasi menargetkan kalau timnas Indonesia U19 bisa menembus Piala Dunia U19 di Chile. Sebanyak 26 pemain telah dipersiapkan untuk melakukan pemusatan latihan di Qatar selama 1 pekan. Seleksi banyak pemain keturunan. Ambisi besar PSSI menembus Piala Dunia U20 di tahun 2025 langsung dibuktikan dengan serius. Pihak federasi berencana menjaring banyak pemain keturunan berkualitas untuk Garuda Muda. Cara ini dilakukan demi mengikuti strategi Sintayong di level senior timnas Indonesia. Coach Sintayong sanggup mengangkat prestasi skuad Garuda salah satunya berkat kontribusi vital darah keturunan. Garuda Muda asuhan Indra Syafri punya 5 pemain keturunan di ASEAN Cup 2024 lalu. Nama Jidabin dan Welber Halim Jardim sudah dikenal supporter tanah air sejak Piala Dunia U17. Kemudian ada Misal Hamzah, Kamara Usman Maket, dan juga Jens Reven yang ikut unjuk gigi. Menurut kabar, PSSI sudah membidik 3 nama baru untuk segera dinaturalisasi. Mauresmo Hinoke, Tim Gibbons, dan juga Dion Marks dikabarkan bakal segera memperkuat Garuda Muda. Ketiga pemain ini diproyeksikan untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sayangnya, PSSI diprediksi hanya bisa menaturalisasi Gibbons dan Marks untuk Garuda Muda. Sementara itu, Hinoke nampaknya berpeluang batal membela tim nasional Indonesia. Alasannya karena pemain AFC Dordrecht U21 ini hanya punya garis keturunan keempat atau kelima. Situasi ini diprediksi akan bertentangan dengan peraturan FIFA soal naturalisasi. Padahal Hinoke tampil moncer saat menjalani seleksi di turnamen Toulon Cup 2024. Dia berhasil mencetak satu-satunya gol Garuda Muda di turnamen bergengsi kelompok umur ini. Juara ASEAN Cup U19. Langkah PSSI mengambil pemain keturunan menjadi berkah tersendiri untuk timnas Indonesia U19. Skuad asuhan Indra Syafri meneruskan sejarah usai menjuarai ASEAN Cup 2024. Gol sematawayang dari Jens Reven sudah cukup membawa skuad Garuda Muda mengalahkan Thailand. Indra Syafri lagi-lagi menjadi pelatih istimewa karena sukses mengakhiri puasa gelar 11 tahun. Skuad Garuda Muda terakhir kali juara ASEAN Cup U19 di tahun 2013.
Berbagai media asing turut memuji pencapaian timnas Indonesia U19 dan menjulukinya sebagai Raja ASEAN. Salah satunya adalah Thailand Sport yang ikut membuat headline berita terkait kemenangan Garuda Muda. Dalam artikelnya tersebut, Thailand Sport memuji pertahanan kokoh pasukan Indra Syafri. Media Vietnam yakni 24h.com nggak segan-segan menjuluki Indonesia sebagai Raja ASEAN baru. Sanjungan dari media negeri para pahlawan ini berbeda jauh sebelum juara. Soha.vn sempat menuliskan artikel jika Indonesia bakal kesulitan di ASEAN Cup. Media yang berbasis di Hanoi ini menilai skuad Garuda Muda nggak punya kekuatan mengalahkan berbagai lawan. Soha juga menyoroti Indonesia yang nggak mendapatkan tekanan karena tergabung dalam grup lemah. Namun Sintayong ikut bangga dengan prestasi timnas Indonesia U19 yang berhasil diukir. Pelatih Korea Selatan ini mengatakan gelar ASEAN Cup menjadi motivasi untuk tampil lebih baik lagi. Erick Thohir selaku ketua PSSI juga semakin bersemangat membuat timnas menjadi lebih baik. Dia mengatakan para pemain muda skuad Garuda sudah mengalami peningkatan performa yang signifikan. Pemusatan latihan jangka panjang. Setelah juara ASEAN Cup, timnas Indonesia U19 direncanakan bakal mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan. Turnamen Seoul Earthon Cup 2024 ini akan diikuti beberapa negara ternama. Selain timnas Indonesia, ada Korea Selatan, Thailand hingga negara kuat Argentina. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ahmad Zaki selaku manajer skuad Garuda. Owner Persita Tangerang ini bilang beberapa agenda Garuda Muda sudah terencana. Nantinya Indra Syafri akan menyeleksi beberapa pemain demi persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Hal ini wajar karena Indonesia nggak punya banyak turnamen di usia kelompok umur. Diketahui kompetisi Elite Pro Academy yang dibuat PT LIB hanya berlangsung selama 6 bulan saja. Oleh sebab itu, para punggawa Garuda Junior dinilai harus punya agenda terstruktur untuk menjaga kebugaran pemain. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama PSSI melakukan training center di luar negeri. Sebelumnya, timnas Indonesia U19 juga sudah melakukan persiapan dengan mengikuti TC di Italia dan Prancis. Saat itu Indra Syafri sempat menyeleksi pemain di markas Como 1907. Kemudian skuad Merah Putih Junior juga sempat menjalani Toulon Cup 2024 di Prancis. TC pasukan Garuda Muda dilakukan untuk semakin mempererat chemistry antar pemain. Nantinya mereka diharapkan bisa siap tampil di berbagai turnamen-turnamen besar. Sintayong nggak perlu pusing mengambil generasi baru untuk menghadapi berbagai turnamen besar. Coach Shin bisa langsung memanggilnya ke timnas senior apabila jasanya dibutuhkan. Baru-baru ini Sintayong diisukan sedang tertarik dengan beberapa pemain di skuad U19. Sebut saja Jens Reven, Tim Gibbons hingga Dion Marks. Kalahkan Argentina langsung disorot dunia. Timnas Indonesia U19 menjalani laga perdana di Seoul Earthon Cup menghadapi tim kuat Argentina. Nggak disangka-sangka skuad Garuda Muda berhasil comeback dengan kedudukan 2-1. Awalnya Garuda Muda sempat tertinggal lewat gol dari Mirko Juarez di menit ke-17. Namun anak asuh dari Indra Syafri menunjukkan permainan bagus dengan unggul possession ball sebesar 65%. Alhasil Indonesia sukses menciptakan momentum lewat tendangan bebas di menit ke-75. Saat itu sundulan Kadek Arel nggak mampu dibendung oleh kiper Albi Celeste Junior. 4 menit berselang, skuad Garuda Muda kembali menambah keunggulan lewat Mori Ananda. Pemain 17 tahun ini berhasil menceploskan gol lewat titik putih. Kesuksesan ini membuat beberapa media internasional langsung gempar. Salah satunya ada Soha yang kali ini memberikan pujian setinggi langit kepada anak asuh Indra Syafri. Media Vietnam ini menulis kalau kesuksesan timnas Indonesia U19 menjadi tonggak sejarah untuk sepak bola Asia Tenggara. Pujian ini bertolak belakang dari yang sempat dilontarkan Soha. Pasalnya media ini selalu memberitakan dan menyindir kesuksesan timnas Indonesia. Indra Syafri selaku pelatih mengaku bangga dengan kemenangan yang diraih anak asuhnya.
Mantan pelatih Bali United ini menyebut para pemainnya tampil hebat dengan unggul di semua statistik. Sementara itu, raut kekecewaan terpancar dari pelatih Argentina yakni Claudio Bugnali. Dirinya kedapatan marah-marah di akhir pertandingan saat mengetahui timnya kalah atas skuad Garuda. Di sisi lain, Erick Thohir ikut menyampaikan pujian dan bangga dengan perjuangan Garuda. Ketua PSSI ini menyebut jika kemenangan tersebut sangat bersejarah untuk Indonesia. Gak cuma media Vietnam, Sportscan bahkan ikut memberitakan kemenangan atas Argentina. Media Korea Selatan ini menuliskan kalau skuad Garuda Muda membuat kejutan yang gak diduga-duga. Itulah ulasan kesuksesan usaha timnas Indonesia yang menciptakan generasi emas. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia U19 bisa menciptakan bibit-bibit generasi emas untuk timnas Indonesia di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.